Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu single linked list. Linked list atau single linked list merupakan suatu bentuk struktur data yang berisi kumpulan data yang disebut sebagai node yang tersusun secara sekuensial, saling menyambung, dinamis, dan terbatas. Linked list sering juga disebut sebagai sebutan senarai berantai. Cara untuk menghubungkan satu node dengan node lainnya, maka linked list menggunakan pointer sebagai petunjuk node selanjutnya atau bisa disebut next. Node merupakan sebuah struct atau tipe data bentuknya yang menempati suatu lokasi memori secara dinamis yang terdiri dari beberapa file, minimal 2 buah file. File tersebut adalah file untuk isi struct data sendiri dan satu file arbitrary bertipe pointer sebagai petunjuk node selanjutnya. Kenapa menggunakan linked list? Kenapa tidak menggunakan array? Array, apa perbedaan dari array dan linked list? Array adalah merupakan salah satu variabel yang bersifat statis atau ukuran dan urutannya sudah pasti. Selain itu, ruang memori yang dipakai oleh array tersebut tidak dapat dihapus bila array tersebut sudah tidak digunakan lagi pada saat program dijalankan. Untuk memecahkan masalah tersebut, kita dapat menggunakan sebuah variabel pointer. Tipe data pointer adalah bersifat dinamis. Variabel akan hanya dialokasikan hanya pada saat dibutuhkan dan sesudah tidak dibutuhkan dapat direlokasikan kembali. Setiap ingin menambahkan data, Anda akan selalu menggunakan variabel pointer yang baru. Maka akibatnya dari itu Anda akan sangat banyak membutuhkan sebuah variabel pointer. Maka dari itu ada baiknya menggunakan satu variabel pointer saja untuk menyimpan banyak data dengan menggunakan metode yang kita sebut sebagai single linked list atau linked list. Langkah membuat dan operasi pada sebuah linked list adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeklarasikan struct node. Yang kedua, membuat node head. Yang ketiga, menginisialisasi node head. Yang keempat, menambahkan node baru baik di depan maupun di belakang. Yang terakhir, menghapus. Baik, di sini saya akan memberikan contoh pemrograman linked list yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Berikut contoh pemrograman yang menggunakan node head. Sekarang kita akan mencoba menjalankan pemrogramannya. Nah, jika outputnya udah keluar, maka codingannya berakhir. Itu aja sih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan single linked yang kedua, yaitu single linked list sirkular. Single linked list yang kedua ini adalah yaitu single linked list sirkular SLLC. Perbedaan circular linked list dan non circular linked list adalah next node terakhir pada circular linked list akan selalu merujuk ke node pertama. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh pemrograman single linked circular. Ini dia contoh pemrogramannya. Mari kita coba jalankan. Dan jika outputnya keluar, maka pemrograman pun selesai. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembuatan single linked list. Yang pertama, mendeklarasikan dan membuat struct node.
Penjelasannya, pembuatan struct bernama T-Node yang berisi dua field, yaitu pada field pertama dengan variabel data dengan tipe data integer dan field kedua yaitu next yang bertipe pointer dari T-Node. Setelah selesai pembuatan struct, selanjutnya buat variabel hit yang bertipe pointer dari T-Node yang berguna untuk sebagai kepala dari linked list. Yang kedua, pembentukan node baru. Untuk pembentukan atau pembuatan node baru dapat menggunakan keyword new yang berarti untuk mempersiapkan sebuah node baru beserta alokasi memorinya, yang kemudian node tersebut akan diisi data dan kemudian pointer next-nya akan ditunjuk ke node. Yang poin ketiga, menginisialisasikan dan menggunakan node hit. Selanjutnya yaitu pertama dibutuhkan satu buah variabel pointer yang telah dibuat tadi yaitu hit. Hit tersebut akan selalu menunjuk pada node pertama. Deklarasi pointer penunjuk kepala single linked list. Manipulasi linked list tidak bisa dilakukan langsung ke node yang dituju, melainkan harus menggunakan suatu pointer penunjuk terlebih dahulu ke node pertama di dalam linked list. Dalam hal kasus ini adalah hit. Deklarasinya sebagai berikut. Bisa dilihat ya. Terus yang keempat, penambahan data. Penambahan data di depan single linked list. Penambahan node baru akan dikaitkan di node paling depan, namun pada saat pertama kali atau data masih kosong benar, maka penambahan data dilakukan dengan cara hit ditunjukkan ke node baru tersebut. Pada prinsipnya adalah untuk mengkaitkan node baru dengan pointer atau hit, yang kemudian hit tersebut akan menunjuk pada data baru tersebut sehingga hit akan tetap selalu menjadi data terdepan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemrograman struktur data menjemuk non-linear dalam konteks tree binary. Melibatkan penggunaan struktur data yang terdiri dari simpul-simpul yang terhubung secara hierarkis. Setiap simpul dalam pohon biner dapat memiliki maksimal dua anak, yaitu anak kiri dan anak kanan. Pohon biner digunakan untuk mempresentasikan hubungan hierarkis antara elemen-elemen data. Setiap simpul dalam pohon biner memiliki dua komponen utama, data dan referensi ke anak-anaknya. Simpul yang paling dalam pohon disebut sebagai akar, sedangkan simpul-simpul di bawahnya disebut sebagai anak-anak. Dalam pemrograman, pohon biner dapat diimplementasikan menggunakan struktur data khusus seperti struktur node atau class yang memiliki properti untuk menyimpan data dan referensi ke anak-anaknya. Algoritma dan operasi yang dapat dilakukan pada pohon biner termasuk penambahan simpul, penghapusan simpul, pencarian elemen traversal, mengunjungi semua simpul dalam pohon, dan manipulasi struktur pohon secara umum. Beberapa contoh pohon biner yang umum digunakan adalah pohon pencarian biner, binary search tree, pohon biner, ekspresi, dan pohon Huffman. Setiap jenis pohon biner memiliki aturan dan karakteristik khusus yang relevan dengan tujuan penggunanya. Pemrograman dengan struktur data pohon biner memungkinkan penyimpanan dan manipulasi data secara efisien, terutama dalam kasus di mana data memiliki struktur hierarkis atau urutan tertentu. Baik, di sini saya akan memberikan contoh codingan menjemuk non-linear bersifat tree binary. Kita jalankan. Maaf agak lama. Mari kita tunggu. Di sini terjadi deadlock ya. Di sini jumlah maksimum dalam pohon biner adalah 9. Itu adalah output dari pemrograman menjemuk non-linear bersifat tree binary. Mungkin itu saja contoh pemrograman dari menjemuk non-linear yang bersifat tree binary. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur data menjemuk non-linear. Graph di C++ adalah struktur yang digunakan untuk mempresentasikan graf atau jaringan yang terdiri dari simpul-simpul vertex atau node yang terhubung dengan sisi-sisi edge
Grab dapat digunakan untuk memodelkan berbagai macam masalah yang melibatkan koneksi atau hubungan antara entitas seperti jaringan sosial, jaringan transportasi, dan sebagainya. Di C++, Grab dapat diimplementasikan dengan berbagai macam representasi seperti agency matrix atau agency list. Representasi agency list digunakan dengan cara mempresentasikan graf sebagai array dari vektor. Setiap elemen array mempresentasikan simpul dari graf dan vektor pada setiap elemen. Merepresentasikan simpul-simpul yang terhubung dengan simpul tersebut. Dalam implementasi Grab, umumnya terdapat beberapa fungsi utama yang dapat digunakan. Di antaranya, 1. Add edge digunakan untuk menambahkan sisi antara dua simpul pada graf. Kedua, remove edge digunakan untuk menghapus sisi antara dua simpul pada graf. Ketiga, hash edge digunakan untuk mengecek apakah ada sisi antara dua simpul pada graf. Yang keempat, print graph digunakan untuk mencetak graph beserta simpul-simpul dan sisi-sisinya. Selain itu, terdapat berbagai macam algoritma yang dapat diterapkan pada graph, seperti algoritma BFS, DVS, Dijkstra, Pascal, Prime, dan sebagainya. Implementasi algoritma-algoritma tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan struktur data graph yang telah dibuat. Baik, ini merupakan contoh pemrograman dari penjelasan yang saya bacakan tadi. Pemrograman manajemen non-linear. Coba kita jalankan. Nah, baik, di sini output dari input tersebut ada menu, dan 1 masukkan data, kedua tampilkan, dan 0 itu keluar. Baik, kita akan mencoba yang nomor 1. Sini menyuruhkan masukkan koordinat X, lalu kita masukkan 2, lalu koordinat Y kita masukkan 3, dan masukkan isi yaitu 1, lalu enter. Nah, jika kita ingin melihat hasil dari tadi yang memasukkan koordinat, kita menekan nomor 2. Nah, di sini ada angka 1 yang dimana hasil isi dari koordinat X dan Y tadi. Baik, kita enter lagi, lalu kita enter 0. Baik, output dari pemrograman ini sudah selesai. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan untuk materi kali ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.